Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu ini loh. Ini bukan orang Islam loh. Tapi dia menerangi Masjidil Haram, menerangi masjid, menerangi orang ngaji, menerangi daurah-daurah, menerangi pengajian, menerangi alam bumi ini sampai hari ini. Bisa jadi dia tidak kenal Islam. Dia berdiri dengan keyakinannya sebagai orang Kristen. Adilkah kita kalau dia kemudian kita pastikan masuk neraka? Memang Allah semua yang akan memutuskan. Tapi berkahnya Thomas Alva Edison ini kan, ini menerangi orang wudhu, orang sholat. Sampai sekarang orang ngaji juga kalau nggak ada lampunya kan gimana? Belum kita bicara penemu pesawat terbang. Gila, ke Mekah 9 jam. Dulu kakek saya ke Mekah itu naik haji, naik kapal laut itu 9 bulan. Coba, Oliver and Wilbur Wright brothers, bersaudara, yang menemukan pesawat. Ini kita tidak berbicara tentang keimanan, tapi bagaimana peradaban manusia berempati terhadap kemanusiaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Agak berapi-api saya. Karena bagaimanapun Pak, manusia penghormatannya itu diukur dari akhlaknya. Mau Habibnya, tapi akhlaknya bejat, ya bajingan aja. Saya sering ngomong begitu. Tapi petani, akhlaknya bagus, ilmunya luar biasa. Ya Allah, saya cium bolak-balik. Karena akhlak. Nggak ada. Rasulullah itu memang hanya menanamkan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu tulisan, mungkin ini adalah bagian akhir-akhir ya. Selain ilmu pengetahuan, kemudian akhlak yang bisa memajukan Islam ini. Politik. Terpaksa saya ngomong politik, meskipun tidak mau ngomong politik Indonesia. Lagi terlapor, aduh susah banget. Susah berat. Ya karena kalau jauhnya Mbak Yai Marzuki tadi, ya karena sampean suruh ngerem itu, jangan terlalu berani. Ya gimana? Kita kan nggak bisa direm juga kadang-kadang. Jadi berpolitik itu kata Imam Ghazali, tujuannya adalah supaya bisa mengawal produk-produk politik ini tidak keluar dari maqasidus syariah. Orang Kristen juga. Kita boleh berpolitik, tapi jangan kemudian dengan berpolitik kemudian kita membawa atribusi agama sedemikian rupa, lalu kemudian seolah-olah cara berpolitik kita itu agama ini pernah dialami oleh PKS. Ini mohon maaf kalau ada PKS di sini, mohon maaf Prof Kiai. Kan dari dulu kampanyenya itu ini untuk Islam, kejayaan Islam dan seterusnya. Ternyata setelah korupsi daging sapi kan akhirnya jadi repot. Seolah-olah Islam itu juga korupsi daging sapi gitu. Jangan kemudian melekatkan atribusi keagamaan itu dalam gerakan-gerakan politik. Sama seperti yang saya katakan perang salib. Banyak orang meyakini perang salib ini adalah perangnya orang Kristen dan orang Islam. Saya nggak setuju itu. Ini perangnya orang Arab dan orang Eropa yang sama-sama ingin melakukan ekspansi kekuasaan. Atribusi agama dibawa kenapa? Ya supaya kejahatan perangnya dimaklumi. Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Sama seperti teroris. Allahu Akbar, meledakkan diri, blang. Membunuh orang lain. Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Padahal membunuh orang. Nah ini yang kita tidak inginkan, bahwa berpolitik itu kemudian membawa atribusi agama. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, menjayakan Islam. Enggak, yang menjayakan Islam itu ilmu pengetahuan. Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Utsmani untuk ekspansi kekuasaan politik. Jangan anggap ini kemajuan Islam, enggak. Kemajuan Islam itu adalah akhlak dan ilmu pengetahuan, selesai di situ. Politik untuk mengawal supaya produk politik tidak merugikan umat Islam. Orang Kristen juga pasti